Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semua ya. Baik, dalam pertemuan kali ini ya, kita akan bahas soal kuis yang sudah Pak Guru berikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada beberapa versi jawaban kalian dan Pak Guru sangat apresiasi ya, itu bagus. Namun ada beberapa yang belum teliti ya, masih kurang teliti. Jadi yang penting kalian ingat di sini, Pak Guru ingatkan kembali rumus untuk mencari nilai X dari persamaan trigonometri. Yang bentuk pertama, sin X sama dengan sin alpha. Nilai X-nya ada dua, ingat ya. Nilai X-nya ada dua. Nilai X pertama itu alpha ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X yang keduanya itu 180 derajat min alpha ditambah K kali 360 derajat. Kemudian nilai K di sini itu adalah bilangan bulat. Jadi boleh kalian gunakan dari min 1, min 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang penting setelah kalian masukkan nilai K, nilainya itu ada pada interval yang diminta di soal. Ini syaratnya ya. Ini bisa berubah-ubah, tidak mesti dia dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, tergantung permintaan soal. Kemudian bentuk yang kedua, cos X sama dengan cos alpha. Ini juga nilai X-nya ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama alpha ditambah K kali 360 derajat, yang kedua min alpha ditambah K kali 360 derajat. Ya, karena nilai cos itu ada dua nih yang bernilai positif ya, di kuadran pertama dan di kuadran keempat ya. Ini Pak Guru sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk tan X sama dengan tan alpha, itu nilai X-nya ada satu aja ya. X sama dengan alpha ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini kita masih belajar dalam bentuk derajat. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita gunakan bentuk yang radian atau pi ya. Nah, baik, kita mulai dari soal yang pertama ya. Ini masih gampang ya. Ini bentuk yang mana nih? 1, 2, atau 3? Ya, bentuk pertama ya. Berarti nilai X-nya itu X sama dengan alpanya itu 43 derajat ya. X, kemudian ini alpha, ini X, ini alpha gitu ya. Berarti alpanya 43 derajat ditambah K kali 360 derajat. Selanjutnya nilai yang X yang kedua 180 derajat min alpha. Berarti 180 derajat min 43 sama dengan berapa? 100, iya 137 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Oke. Nah, di sini sudah dalam bentuk X. Tidak usah kalian kalikan negatif lagi gitu ya. Ada juga yang mengalihkan dengan negatif lagi, nggak perlu dibagi dua lagi. Jadi tergantung bentuk soal yang di sininya ya. Ini sudah dalam bentuk X, sudah kita langsung uji nilai X-nya dengan memasukkan nilai K. Bagaimana mengujinya? Pak Guru tuliskan caranya di sini ya. Nah, Pak Guru mau coba dari K sama dengan min 1 dulu deh. Nah, K sama dengan min 1. Ini kalau kalian sudah paham, nggak apa-apa nggak ditulis ya. Tapi ini untuk yang masih belum paham ya. Berarti ini ketika Pak Guru ganti K-nya dengan min 1 jadinya berapa? 43 derajat ditambah K-nya min 1 ya, berarti min 1 kali 360 derajat sama dengan negatif ya, ini min 1 dikali 360 derajat ditambah 43. Jadinya negatif berapa? Negatif 317 ya. Nah, negatif. Kira-kira negatif 317 derajat ini ada nggak di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya jelas nggak ada, berarti ini TM, tidak memenuhi ya. Baik, kita coba dengan K sama dengan 0. Nah, ini Pak Guru masih coba nilai X yang atas dulu ya. Nah, yang pakai yang atas ini dulu. Berarti kalau K sama dengan 0, berarti ini jadinya 43 derajat ditambah, tak ganti K-nya pakai 0, berarti 0 kali 360 derajat. 43 ditambah 0. Ini kan 0 hasil kalinya ya, berarti jadinya 43 derajat. Kira-kira 43 derajat nih ada nggak di interval ini? Ada, berarti ini memenuhi.
Baik Pak Guru, coba lagi dengan K sama dengan 1. Nah, kalau K sama dengan 1 jadinya berapa ini? 43 derajat ditambah K-nya ganti pakai 1, 360 derajat sama dengan ditambah. Jadinya berapa? Jadinya 403. Ada nggak? Udah jelas lebih dari 360 derajat ya. Berarti ini tidak memenuhi. Oke. Selanjutnya kalau sudah lebih dari 360 derajat ya nggak usah pakai K sama dengan 2 lagi, ya sudah cukup sampai dengan K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 2 ya jelas lebih lagi ya. Sekarang Pak Guru coba buktikan yang nilai X yang kedua ya. Berarti kalau saya pakai K sama dengan min 1, ini jadinya jelas negatif ya nanti ya. Pak Guru langsung di sini pakai K sama dengan 0. Nah, berarti jadinya 137 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jadinya berapa? Iya, jadinya 137 derajat. Kira-kira 137 ini ada nggak di interval ini? Ada, berarti jadinya ini memenuhi. Tahu ya maksudnya interval dari 0 derajat sampai 360 derajat ini ya? Dari 0 derajat misalnya 10 derajat, 20, 30 sampai dengan 360 derajat gitu ya. Artinya kurang dari 360 lebih dari 0 ya. Kalau K sama dengan 1 sekarang, 137 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Lah ini besar sekali nih, sudah jelas lebih dari 360 ya. Berarti ini juga tidak memenuhi ya. Berarti yang memenuhi ada berapa? Yang memenuhi itu adalah 43 derajat sama 137 derajat. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 43 derajat, 137 derajat. Itu aja ya, bisa ya. Kalau belum paham silakan diulang lagi, tonton, kemudian tanyakan kalau memang belum paham. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal yang B ya. Nah, bentuk di sini sudah berbeda dari yang soal nomor 1 tadi ya. Nilai ini bentuk yang pertama ya, masih tentang yang bentuk pertama soalnya. Ini karena masih sin ya. Sekarang X di sini bentuknya itu X min 30, alfanya itu 15 derajat ya. Tapi nggak usah bingung, tetap tujuan kita nanti ubah dalam bentuk X begini ya. Nah, baik, di sini kalau ini sebagai X berarti jadinya X min 30 derajat ya. Ini sama dengan apa rumusnya? Alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya berapa? Alfanya 15 derajat dikali K kali 360 derajat ya. Kemudian nilai X yang kedua berapa? 180 derajat min alfa. Berarti 180 dikurang 15. Jadinya berapa? 5 berapa? 7 kurang 1 6. Jadinya 65 ya, 165 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang di sini kita belum menemukan bentuk X-nya ya. Ini masih X min 30 derajat. Boleh sebenarnya ini kalian langsung uji, tapi nanti agak ribet. Gampangnya kita ubah dalam bentuk X saja dulu ya. Berarti ini X akan sama dengan, nah ini ada dua ya. Berarti min 30 nya ini tak bawa ke ruas kanan, jadi berubah tandanya ya. 15 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang bawah juga sama, berarti ini 165 ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, jadinya X akan sama dengan berapa? X sama dengan 15 tambah 30 berapa? Iya, 45 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Selanjutnya yang bawah jadi berapa? 65 ditambah 30 jadinya 195 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Langkah selanjutnya kita buktikan nilai X nya dengan memasukkan nilai K. Nah,
intervalnya di sini dari 0 derajat sampai 360 derajat ya, karena di sini nggak ada negatif ya. Berarti kita coba saja dari K sama dengan 0 ya, nggak perlu dari negatif ya. Berarti ini jadinya berapa? Dari K sama dengan 0. Pak Guru masih pakai yang atas dulu ya, yang 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadinya 45 derajat ditambah, kalau ini diganti 0 jadinya 0 kali 360 derajat sama dengan berapa? Sama dengan 45 derajat. Ada nggak 45 derajat di intervalnya? Memenuhi nggak? Memenuhi, berarti ini M ya. Selanjutnya K sama dengan 1. K sama dengan 1. Ini berarti 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Lah ini udah pasti lebih ya, 360 ditambah 45. Jadinya berapa? Kalau lebih tidak apa-apa deh, tulis tidak memenuhi aja ya. Oke. Dan sebenarnya kalaupun kalian nggak tulis ini nggak apa-apa kalau memang sudah paham ya. Nah sekarang untuk K sama dengan 0, ini kalau sudah lebih nggak usah pakai K sama dengan 2 lagi ya, sudah pasti lebih dari 360. Sekarang Pak Guru coba dengan K sama dengan 0 untuk yang nilai X yang di bawah ini ya. Berarti ini jadinya 195 derajat ya, ditambah 0 kali 360 derajat ya, ini sama dengan 195. Memenuhi enggak ini 195? Iya memenuhi, berarti ini memenuhi ya. Kemudian K sama dengan 1. Nah 195 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, ini sudah pasti lebih loh ini ya. 360 ditambah 195 ya jelas lebih dari 360 ya, enggak usah tidak memenuhi ya. Jadi dari kita membuktikan tadi ada berapa nilai yang memenuhi? Ada 2, 45 sama 195. Udah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 45 derajat, 195 derajat. Oke, itu saja ya, gampang ya. Kalau belum paham silahkan diulang lagi videonya. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang nomor C ya. Nah, ini menarik karena ada beberapa jawaban yang berbeda ya. Tapi kalau sebenarnya kalian lebih teliti ya, itu sebenarnya akan menemukan hasil yang sama ya. Nah, untuk cos negatif 3x ya, ini bentuknya negatif ya. Ini sebenarnya bisa juga diubah menjadi cos 3x ya, untuk yang sudah paham, artinya yang masih ingat materi kelas 10 ya. Nah, ini Pak Guru kasih ya, cos negatif 3x itu sama juga dengan cos x ya. Kemudian sin negatif x sama dengan negatif sin x ya. Ini salah satu sifat dalam trigonometri ya, tapi Pak Guru di sini supaya kalian tidak terlalu mengingat banyak ya rumus, nah gunakan sifat yang seperti biasa tadi aja ya. Nah ini dimisalkan sebagai x, kemudian ini alfanya, berarti untuk nilai x nya akan sama dengan 27 derajat ya, alfa ditambah k kali 360 derajat, kemudian negatif alfa berarti negatif 27 derajat ditambah k kali 360 derajat ya, ini cos ya, berarti kita gunakan bentuk yang kedua ini ya. Nah di sini masih dalam bentuk negatif 3x ya. Tadi Pak Guru tekankan di awal, ubah dulu menjadi X gitu. Nah, berarti ini untuk supaya menjadi X, berarti dibagi dengan negatif 3. Ketika kita membagi ini dengan negatif 3, berarti semuanya ini dibagi sebagai negatif 3. Hasilnya negatif 9 derajat min K kali 120 derajat. Kemudian nilai X yang kedua, 9, ya positif 9 dikurang K kali 120 derajat. Nah, di sini banyak yang masih kurang memasukkan nilai K-nya, yang menguji nilai K-nya untuk menentukan nilai X-nya. Perhatikan intervalnya di sini ya. Ini sangat lumayan ini ya, intervalnya dari negatif 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi Pak Guru ambil nilai K-nya di sini dari negatif 3 dulu ya. Nah, tak masukin negatif 3 dari nilai X yang pertama ini ya, negatif 9 derajat. Nah, hasilnya itu 351. Ternyata masih memenuhi ya, artinya kurang dari 360 derajat. Kemudian masukkan lagi ke negatif 2. Hasilnya memenuhi juga. Ini memenuhi ya. Nanti bisa dilihat ya, caranya seperti tadi ini ya, dimasukkan nilai K-nya ya. Sebenarnya banyak yang sudah benar nih, cuman masih kurang tepat ya, karena K-nya itu ngambilnya dari 0 ya. Nah ini berarti juga memenuhi. Ini memenuhi nggak ini 129? Iya masih memenuhi. Ini negatif 229 nggak memenuhi ya, karena kurang dari 180, kurang dari negatif 180, berarti ini tidak memenuhi.
Kalau sudah tidak memenuhi ya nggak usah dilanjut ke sampai K sama dengan 3 ya, sudah cukup untuk yang X sama dengan ini ya. Nah sekarang untuk X yang sama dengan 9 kurang K kali 120 derajat, sama juga ini tak coba dari K sama dengan negatif 3, hasilnya 369. Oh berarti ini tidak memenuhi, nah berarti tidak usah dipakai ya. Sekarang K sama dengan negatif 2, hasilnya 249. Oh ternyata memenuhi, ya pakai ya. Sekarang K sama dengan negatif 1, berarti hasilnya setelah dimasukkan 129. Ini juga memenuhi, ini memenuhi ya. Yang bawah ini memenuhi nggak ini? Nggak memenuhi ya, karena kurang dari negatif 120, berarti tidak memenuhi. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, usahakan menulis himpunan penyelesaian itu dari yang lebih kecil ya. Berarti yang lebih kecilnya ini berapa? Nah, ini ya. Negatif, nggak apa-apa ya. Pakai merah. Oh, kita pakai yang hijau aja ya. Nah, berarti ini negatif 129 derajat, kemudian negatif 111 derajat ya, kemudian berapa lagi, negatif 9 ya, negatif 9 derajat, kemudian 9 derajat, kemudian 111 derajat, 129 derajat, kemudian mana lagi, 231, memenuhi juga ya, 351. Ada lagi enggak? Oh ya ini ya, 249 ya, seharusnya ini 249 dulu ya, 249 derajat. Oke, itu ya. Jadi yang Pak Guru tekankan di sini, karena banyak di sini yang bingung ketika merubah ke sininya ya. Jadi ini dibagi semua dengan negatif 3 ya, baru menjadi positif X ya. Tapi kalau memang di sini nggak ada negatifnya ya nggak usah bagi dengan negatif. Itu saja ya, terima kasih.